Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan sebuah proyek simulasi m-banking dengan tugas dari mata kuliah dasar pemrograman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatur Rahman Haryadi dengan NIM 25000181125 dari kelas C. Lalu ada juga rekan saya yaitu Rasya Raihandi Julfan dengan NIM 25000181135. Pada line pertama, kita menggunakan include iStream yang digunakan untuk library untuk memasukkan input dan output konsol. Lalu selanjutnya kita menggunakan juga include fstream, ssstream, string, emanip, dan citizen. Di fstream ini digunakan untuk membaca atau menulis sebuah file yang terdiri dari ifstream dan offstream. Lalu untuk ssstream sendiri digunakan untuk memecah string atau mengubah angka menjadi string. Dan include string sendiri digunakan untuk membaca sebuah data string. Lalu iomanip digunakan untuk format output seperti set_tw dan set_fill. Lalu untuk setime sendiri digunakan untuk memasukkan library waktu, time, local time, dan tipe tm. Selanjutnya kita ada konstanta global pada line 10 yang dimana pada const in max account digunakan untuk membatasi maksimal jumlah akun yang akan dimuat ke array account. Lalu ada max history yang digunakan untuk memaksimalkan jumlah mutasi yang akan ditampilkan dipakai saat untuk fitur history saat dibuat nantinya. Lalu ada max line length yang digunakan untuk memaksimalkan panjang suatu baris atau satu baris history yang dipakai untuk array 2 dimensi history nanti. Lalu kita juga memakai tipe data struct, yaitu variabelnya account. Menyimpan nomor account-nya itu di bagian line 15, yaitu string s_no. Lalu untuk string name ini nanti digunakan untuk menyimpan nama pemilik bank, string pin untuk menyimpan data pin yang tertera, dan long balance ini untuk menyimpan saldo yang akan kita masukkan nanti. Kenapa kita memakai long? Karena long sendiri bisa menyimpan atau memuat banyak angka dan menyimpan angka-angka besar. Next ada string. Di long sendiri ada ostream os yang berfungsi menerima angka long x dan mengembalikan nilai string. Lalu membuat objek ostream string untuk menulis ke string seperti cout tapi hasilnya string. Lalu di line 24 ada os kurang x yang digunakan untuk memasukkan angka x diubah menjadi os atau sebuah teks. Lalu kita mengembalikan hasil teks dari os sebagai string. Lalu ada string no times tag yang fungsinya itu untuk mengembalikan string waktu sekarang. Di time t atau time no yang digunakan untuk mengambil waktu saat ini dari sistem dalam bentuk detik. 0 dipakai agar kompatibel dengan bahasa C++. Lalu kita akan mengubah time menjadi waktu lokal seperti tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik, dan akan disimpan pada struct no time tag. Lalu kembali ke ostring stream os, di mana kita memunculkan os dengan detik yang kita gunakan lalu diubah menjadi tahun ataupun bulan. Nah, di set_tw ini dan set_fill yang pertama itu dimulai dari 0, Januari itu 0, jadi harus ditambah 1 jika ingin menambahkan seperti hari dan bulan. Lalu menulis tanggal dalam bulan itu kita digunakan di baris 36 atau line 36. Untuk jam kita digunakan line 37, terus untuk menit kita menggunakan line 38, dan detik kita menggunakan line 39.
Lalu ada from line. From line ini fungsi input seperti fungsi input string yang menerima prompt dan mengembalikan input user. Lalu kode cout prompt sendiri menampilkan prompt pada output atau layar. Untuk cout flash ini kita memaksa atau memanggil output langsung tampil. Kita menghindari prompt yang tidak muncul. Pada bagian string s, kita membuat variabel string untuk menyimpan data output nantinya. Lalu pada getLine, kita gunakan untuk membaca satu baris input sampai enter dan disimpan ke data s. Lalu ke line 54, yaitu fungsi dari getInRange, yang dimana pada baris ini digunakan untuk fungsi input pada angka integer yang aman dengan rekursif. Lalu string sendiri digunakan untuk memanggil from line untuk mengambil sebuah input sebagai string. Untuk if sendiri kita digunakan untuk mengecek jika input bernilai kosong atau 0. Untuk cout ini kita gunakan jika nilai tadi 0 maka atau kosong, maka kode prompt gagal, menampilkan pesan error seperti input tidak boleh kosong. Lalu lanjut ke for, ini merupakan perulangan untuk loop untuk mengecek sebuah karakter input, yang dimana jika bukan karakter atau bukan digit maka dia akan error. Dia harus memasukkan sebuah angka, tidak boleh huruf. Ini digunakan untuk kita memasukkan nilai atau angka nomor rekening yang akan kita cek. Dia nanti jika salah akan melakukan perulangan atau berulang sampai nomor rekening yang kita masukkan itu benar atau true. Terus pada long sendiri, ini variabel yang digunakan untuk menampung sebuah angka hasil konferensi. Terus kita juga menggunakan perulangan. Jadi menggunakan perulangan ini untuk mengubah string menjadi angka dan mengambil digit karakter. Lalu ada void ensure account file. Di sini fungsi untuk memastikan file data akun itu ada atau benar. Lalu kita juga menggunakan if stream, yang dimana nanti hasilnya itu keluar sebagai account txt pada file kita atau history kita. Ini merupakan data-data akun rekening yang benar yang saya masukkan untuk kita cek. Sebagai contoh, yaitu ada 1111 sebagai nomor rekening, Alex sebagai nama pembuat akun atau yang memiliki akun, 1234 sebagai PIN-nya, lalu dengan jumlah saldo sebanyak 1 juta, dan diteruskan dengan akun lainnya. Jadi pada pemrograman ini kita itu memiliki 3 akun yang benar. Selain 3 akun yang kita tuliskan di sini, dia akan salah atau error. Lalu ada inload akun. Fungsi load akun sendiri untuk membaca akun dari file ke array, terus mengembalikan jumlah akun yang berhasil yang dibaca. Untuk if stream-nya sendiri ini membuka file akun txt untuk dibaca. Lalu untuk if-nya sendiri, jika gagal, membuka file tersebut. Lalu untuk in sama dengan 0, nilai n itu menyimpan jumlah akun yang sudah dimasukkan ke dalam kode pemrograman array. Untuk string line, variabelnya menampung setiap baris sebuah file. Lalu kita menggunakan while juga untuk membaca perulangan per baris sampai habis atau sudah mencapai batas maksimal yang telah ditentukan. Lalu jika baris tersebut kosong, maka akan terlewati
pada baris if len empty. Nah, dia kosong lalu akan loncat ke pemrograman lainnya, yaitu membuat parser untuk memecah baris berdasarkan kode pemrogramannya. Lalu untuk fsName ini variabel yang digunakan untuk menampung setiap kolom berdasarkan hasil parsing. Jadi di sini itu kita menampung semua yang kita masukkan tadi seperti akun rekening, nomor akun rekening, nama, PIN, serta saldo yang tertera. Lalu mengapa kita menggunakan long dan for? Karena balik ke awal tadi, long itu bisa menampung angka-angka besar dan jumlah saldo yang tertera itu merupakan angka-angka besar atau jumlah yang besar. Nah, mengubah string ini menjadi str string menjadi angka secara manual. Lalu digunakan juga untuk menghitung digit. Dia aman jika ada karakter yang tidak terduga. Lalu untuk akun ini, akun sno, name, pin, balance itu digunakan untuk mengisi struct akun ke dalam array akun yang n ini. Jadi ini digunakan untuk mengisi struct ke akun ini. Lalu ada boolean save account, yaitu digunakan untuk menyimpan semua akun dari array ke file, merupakan perulangan yang membutuhkan true atau false nantinya. Untuk offstream sendiri, dia digunakan untuk membuka file untuk ditulis ataupun menghapus isi lama dan menulis ulang file yang baru yang akan kita inputkan nantinya. Kalau misalnya kita gagal menginputkan, maka file tersebut gagal dibuka dan berakhir false. Di sini kita melakukan perulangan pada semua akun. Jadi kalau kita menuliskan sebuah format akun, dia akan menampilkan format yang sama seperti file inputnya. Next ada dari fungsi account. Dari fungsi event account ini digunakan untuk mencari berdasarkan nomor rekening dan mengembalikan sebuah nilai pointer yang ada di awal. Untuk for sendiri, kita digunakan untuk perulangan semua akun yang sudah dibaca pada awal tadi. Lalu untuk if account sendiri ini kita gunakan untuk mengembalikan alamat akun tersebut. Jadi semisal rekeningnya atau nomor rekeningnya cocok, maka dia akun akan dikembalikan ke pada fungsi account ini. Lalu ada void append server log yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu rahasia. Oke, sini selanjutnya itu ada fungsi append server log. Pada baris ini mendefinisikan sebuah fungsi yang menerima satu parameter berupa pesan log. Lalu yang selanjutnya itu ada offstream out, itu untuk membuka file bernama server log.txt dengan mode append sehingga data baru ditambahkan di akhir file tanpa menghapus isi file sebelumnya. Itu fungsi dari ios app. Lalu yang selanjutnya di baris if out is open, itu berfungsi sebagai pengaman, yaitu jika file gagal dibuka, maka fungsinya langsung berhenti. Nah, selanjutnya itu ada out no timestamp, itu untuk menuliskan waktu kejadian dan pesan log ke file. Lalu selanjutnya itu ada fungsi dari append story. Ini mendefinisikan fungsi untuk menyimpan riwayat transaksi per akun. Yang selanjutnya ada baris string file name. Ini membuat nama file berdasarkan nomor rekening, sehingga setiap akun memiliki file history sendiri. Selanjutnya ada offstream out. Ini membuka file history tersebut dengan model
dalam mode append. Dan baris pengecekannya itu seperti sebelumnya, jika file gagal dibuka, maka fungsi tersebut langsung berhenti. Dan baris selanjutnya di 168 itu ada out no timestamp, sama seperti tadi untuk menulis waktu dan detail transaksi ke file history. Selanjutnya di baris 133 ini ada baris deklarasi fungsi yang menyatakan bahwa fungsi ini mengembalikan integer dan menerima nomor rekening serta array dua dimensi bertipe char dengan dua buah perulangan, yaitu for untuk mengisi seluruh array history dengan karakter 0, untuk membersihkan data lama. Lalu yang selanjutnya ada baris string file name, itu untuk menentukan file history yang akan dibaca. Dan selanjutnya itu untuk membuka file tersebut untuk dibaca. Dan baris 180 yaitu if in is open, berarti jika file tidak ada maka fungsi akan mengembalikannya ke angka 0, menandakan tidak adanya transaksi. Selanjutnya di string line 500 itu menyiapkan array sementara untuk menampung seluruh baris history. Sedangkan int count sama dengan 0 itu digunakan untuk menghitung jumlah baris yang terbaca. Lalu selanjutnya itu ada perulangan while. Situ digunakan untuk membaca file baris demi baris dan menyimpannya ke dalam array lines sambil menambah nilai count. Setelah selesai, baris inclose digunakan untuk menutup file. Lalu selanjutnya ada int start, itu untuk menentukan dari baris mana data akan diambil agar hanya 10 transaksi terakhir yang digunakan. Dan variabel int idx itu dipakai sebagai indeks array tujuan. Lalu selanjutnya ada perulangan for lagi, itu ada int i sama dengan start dan i kurang dari count. Dan i plus plus itu untuk menyalin baris-baris terpilih ke array history. Dan baris int max copy ini untuk mengambil panjang string. Lalu baris if max copy itu membatasi panjang salinan agar tidak terjadi buffer overflow. Dan di perulangan di dalamnya itu menyalin karakter satu persatu ke array history. Kemudian history index max copy-nya itu menambahkan null terminator. Dan setelah semua selesai, baris return index mengembalikan jumlah mutasi yang berhasil dimuat. Lalu selanjutnya ada fungsi void somutasi, itu dimulai dengan mendeklarasikan array his untuk mutasi, untuk menampung mutasi. Dan int dan sama dengan loadless history length itu untuk memanggil fungsi sebelumnya untuk membaca mutasi berdasarkan nomor rekening pengguna yang sedang login. Lalu selanjutnya ada cout, mutasi terakhir max 10 itu untuk menampilkan judul. Jika n bernilai 0, maka baris cout akan menampilkan jika belum ada transaksi. Lalu yang selanjutnya ada perulangan for,
itu untuk menampilkan setiap baris mutasi ke layar. Lalu selanjutnya di sini ada void check saldo untuk mengecek saldo dari akun user, yaitu ada cout saldo saat ini dengan memanggil user balance yang menampilkan saldo akun dengan mengambil nilai saldo langsung dari struct akun. Lalu selanjutnya ada void store, itu ada int int get int rect itu untuk meminta user menginput nominal store dari pengguna. Lalu selanjutnya ada if int kurang dari 0 itu untuk memvalidasi agar nominal tidak bernilai 0 atau negatif. Dan berselanjutnya itu ada user balance, itu untuk menambahkan nominal ke saldo pengguna. Nah, dengan cout setor berhasil dan saldo sekarang yang memanggil user balance yang menampilkan saldo user. Yang selanjutnya ada append history, itu untuk mencatat transaksi ke file history akun, dan append server log itu untuk mencatatnya ke log server. Lalu selanjutnya ada void tarik yang hampir sama dengan void store. Namun terdapat tambahan validasi pada baris if user balance kurang dari long amt. Itu untuk memastikan saldo mencukupi. Jika valid, maka baris user balance kurang sama dengan long amt itu untuk mengurangi saldo. Yang selanjutnya, transaksi dicatat ke histori akun dan log server. Lalu selanjutnya ada void transfer money, dengan baris string tono sama dengan prompt lain dengan input masukkan rekening tujuan. Itu untuk meminta nomor rekening tujuan pada user, dan baris account to find account itu untuk mencari akun tujuan yang diinginkan oleh user. Jika tidak ditemukannya atau jika rekening tujuan sama dengan rekening pengirim, fungsi akan dihentikan dengan input rekening tujuan tidak ditemukan ataupun tidak bisa transfer ke rekening sendiri. Nah, setelah nominal divalidasi dan saldo mencukupi, pada baris from balance long amt itu untuk mengurangi saldo pengirim, dan to balance plus long amt itu menambah saldo pada penerima. Dan kemudian transaksi dicatat pada histori kedua akun serta pada log server. Selanjutnya itu ada fungsi login yang dimulai dengan meminta nomor rekening dan PIN. Yang pada baris account user find account itu untuk mencari akun berdasarkan nomor rekening. Jika akun tidak ditemukan atau PIN salah, fungsi mengembalikan 0. Jika berhasil, pada baris append server log akan mencatat login ke server log dan fungsi mengembalikan pada pointer account. Nah, selanjutnya pada void menu utama terdapat perulangan while yang membuat menu terus muncul sampai pengguna logout. Baris-baris cout itu menampilkan daftar menu. Itu ada cek saldo, setor tunai, tarik tunai, transfer,
mutasi rekening, dan logout. Nah, sedangkan untuk enter choice ini untuk membaca pilihan pengguna, itu dari menu 1 sampai 6 yang berisi layout yang di atas tadi. Lalu ada perulangan if, itu untuk memanggil fungsi sesuai pilihan menu. Setelah transaksi yang mengubah saldo, baris save account dipanggil untuk menyimpan perubahan ke file. Jika pengguna memilih logout, maka logout dicatat dan loop dihentikan. Dan terakhir itu ada intMite, itu merupakan titik awal pada program. Dan baris ensure account file itu untuk memastikan bahwa file akun tersedia. Dan pada baris int sama dengan load account miss account, itu untuk memuat data akun ke dalam array. Dan jika tidak ada akun, maka program akan dihentikan. Lalu masuk ke loop perulangan utama yang memungkinkan pengguna untuk login. Masuk ke menu utama, lalu logout dan login kembali. Di sini program menampilkan teks yaitu ingin login lagi, yes or no, dan jika user memilih yes, maka program akan kembali menu utama dengan inputkan nomor rekening. Jika user memilih no, maka program akan dihentikan dan menampilkan teks terima kasih sudah menggunakan program ini. Dan terakhir itu ada return 0, itu menandakan bahwa program ini selesai secara normal. Oke, sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaklumkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menampilkan output atau tampilan pemrograman ketika kita jalankan atau running. Pada tampilan output yang pertama, kita akan diperlihatkan teks simulasi ATM atau mobile banking online, yaitu ada contoh nomor rekening beserta PIN-nya. Lalu kita ditugaskan untuk memasukkan nomor rekening yang sesuai. Misal kita memasukkan seperti contoh di atas, yaitu input angka 1 sebanyak 6 kali dengan PIN 1234, maka login akan berhasil. Dia akan menemukan login sukses. Selamat datang Alex. Alex ini merupakan nama pemilik dari rekening 1111 ini. Lalu kita akan memilih menu cek saldo. Nah, di sini saldo akan tertera saldo saat ini yaitu 1 juta rupiah. Lalu dia akan melakukan perulangan dari menu ATM yang di atas. Kita memilih untuk setor tunai. Jadi kita memasukkan uang tunai kita ke dalam rekening tersebut. Misal kita memasukkan setor tunai sejumlah 50.000, maka saldo akan bertambah menjadi 1.050.000. Nah, lalu kita akan melakukan penarikan, yaitu tarik tunai dengan menu tarik tunai di angka nomor 3. Kita menarik sejumlah 250.000. Nah, maka saldo akan berkurang dan saldo tersisa 800.000 rupiah. Lalu kita akan melihat mutasi rekening pada rekening 11 ini milik Alex. Kita lihat dengan memilih menu nomor 5. Maka mutasi rekening terakhir akan keluar menjadi output, yaitu tertera pada outputnya seperti tahun, bulan, hari, tanggal, jam, menit, detik, serta mutasinya seperti kita melakukan penarikan, store atau tunai, lalu sisa saldo terakhir kita.
Setelah itu kita bisa memilih logout. Nah, di sini logout berhasil, tapi pemrograman pada aplikasi tersebut melakukan perulangan, yaitu apakah pengguna tersebut ingin login kembali dengan akun yang lain atau akun yang sama, atau pengguna tersebut ingin logout. Jika kita logout, maka yang terjadi pemrograman akan selesai. Nah, pemrograman selesai dan tampilan output terakhir yaitu terima kasih sudah menggunakan pemrograman ini. File berakhir, pemrograman berakhir, namun pada pemrograman tersebut kan memiliki kode pemrograman atau pemanggilan itu fstream. Maka kode-kode yang telah kita inputkan atau setelah pemrograman berakhir dan kita sudah mengakhirinya memilih menu workout, nah pemrograman akan berhenti. Tapi file yang kita lakukan atau transaksi yang kita inputkan tadi akan tersimpan pada file txt dikarenakan kita memasukkan kode fstream yang dimana kode tersebut untuk membuat file txt. Nah, seperti contohnya tadi, kita login menggunakan akun 111 dengan pengguna Alex yang tadinya saldo utama atau awalnya 1 juta, dia berkurang karena kita melakukan penarikan menjadi 800.000. Di sini ada server lognya, kita login berhasil, lalu kita melakukan store tunai sebesar 50.000. Lalu setelah itu kita melakukan penarikan tunai sebesar 250.000, lalu kita logout. Untuk historinya juga terlihat pada txt history, yaitu kita melakukan store tunai yang tadinya saldo awal 1 juta bertambah menjadi 1.550.000. Lalu kita menerapkan penarikan tunai yang tadinya saldo kita 1.050.000, lalu melakukan penarikan sejumlah 250.000, maka saldo terakhir kita yaitu 800.000. Oke, untuk selanjutnya kita jalankan kembali. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan akun rekening lainnya atau selain akun 111 tersebut. Tapi sebelum itu saya akan coba menggunakan akun yang tidak terdata atau tidak terdaftar pada kode pemrogramannya. Seperti contoh 123456 dengan PIN 1243. Nah, di sini menampilkan output rekening tidak ditemukan. Berarti rekening itu tidak terdata atau terdaftar pada pemrograman yang telah kita program. Lalu pengguna bisa memilih apakah pengguna akan logout keluar aplikasi ataupun login kembali dan memasukkan atau menginputkan nomor rekening secara benar dan PIN secara benar. Di sini saya akan mencoba menginputkannya kembali. Jadi kita memasukkan Y. Lalu kita akan menginputkan nomor rekening yang benar, yaitu seperti contoh rekening kedua ada di angka 222 dengan PIN 4321. Di sini kita menggunakan akun rekening bernama Michael. Jika tadi rekening pertama bernama Alex, kita menggunakan rekening bernama Michael. Di sini kita akan melakukan pengecekan saldo terlebih dahulu. Saldo awal atau saldo utamanya yaitu 500.000. Nah, sebelumnya kita akan logout kembali dan kita akan login menggunakan akun yang ketiga karena kita ingin mensimulasikan atau mencoba menu terakhir yaitu menu transfer. Oke, kita akan melakukan login kembali menggunakan akun yang ketiga, rekening yang berbeda. Kita menggunakan rekening yang berbeda, yang ketiga yaitu di angka 333 dengan PIN 9999. Di sini akun yang ketiga itu eh, dengan bernama Rurwa, yaitu rekening ketiga. Nah, kita akan melakukan cek saldo terlebih dahulu. Saldo yang terdata di rekening Rurwa ini sejumlah 250.000. Jika yang di rekening pertama sisa 800.000, lalu
rekening kedua masih utuh, yaitu dengan saldo 500.000, dan rekening ketiga 250.000. Nah, kita akan mencoba menu transfer. Ini kita masukkan rekening tujuan. Misalnya kita transfer menuju rekening Alex, yaitu di rekening 11. Lalu kita masukkan nominal yang ingin kita transfer ke rekening tersebut, semisal 175.000. Sorry, 175.000. Nah, maka saldo saat ini tempat rekening atau rekeningnya Rurwa akan berkurang dan saldonya ditransferkan atau dipindahkan ke rekening Alex 111. Sisa saldonya Rurwa yaitu Rp75.000. Lalu kita transfer kembali menuju rekening Michael, yaitu rekening 222. Kita transfer sejumlah 50.000. Maka saldo yang tersisa yaitu 25.000 karena nominal 50.000 tersebut sudah dipindahkan ke rekening Michael. Lalu kita coba untuk melakukan penarikan tunai. Kita masukkan nominal yang ingin ditarik, yaitu kita masukkan 25.000 atau semua saldo yang berada di rekening Rurwa. Nah, maka saldo Rurwa sekarang ini yaitu habis atau 0 karena 25.000 tersebut sudah ditarik. Lalu kita akan cek mutasi. Nah, di mutasi rekening ini kita bisa melihat aktivitas pengguna. Pengguna itu mentransfer sejumlah beberapa uang ke rekening mana, seperti yang mutasi pertama, mentransfer sejumlah 175.000 ke rekening Alex, yaitu rekening 111. Lalu mutasi yang kedua yaitu mentransfer sejumlah 50.000 ke rekening Michael, yaitu rekening 222. Lalu mutasi yang ketiga yaitu Rurwa melakukan penarikan tunai sebesar 25.000 dan saldo Rurwa sendiri berubah menjadi 0 atau sudah habis. Nah, untuk mutasi rekening terakhir sendiri di dalam pemrograman ini hanya bisa maksimal 10. Jika sudah maksimal 10, maka dia akan merestart atau reset, menghapus semua mutasi yang sebelumnya dan memulai mutasi yang baru. Di sini kita akan logout dan keluar. Oke, jika tadi kita sudah mencoba ketiga rekening, maka kita akan melihat server log dan history yang pengguna inputkan ke dalam program ATM atau m-banking online. Nah, pada input pertama tadi kita melakukan login ke rekening pertama, yaitu yang dimiliki oleh Alex dengan nomor rekening 1111. Lalu kita melakukan store tunai sebesar 50.000 dan melakukan penarikan sebesar 250.000. Nah, lalu kita logout dengan rekening Alex. Kita masuk kembali menggunakan rekening Michael dengan nomor rekening 222. Kita melakukan logout kembali dan kita login ke rekening terakhir, yaitu rekening Rurwa, rekening dengan nomor rekening 333. Terus aktivitas yang di sana yang kita atau pengguna lakukan yaitu mentransfer atau memindahkan saldo sejumlah 175.000 ke rekening Alex, yaitu rekening 111. Lalu kita juga memindahkan saldo sejumlah 50.000 ke rekening Michael, yaitu dengan nomor rekening 222. Lalu kita melakukan penarikan tunai. Untuk Rurwa sendiri melakukan penarikan tunai sejumlah 25.000. Lalu kita berakhir dengan logout atau keluar dari pemrograman tersebut. Lalu untuk history yang berada di rekening pertama atau milik Alex, yang tadinya saldo awal dan saldo terakhirnya itu berjumlah 800.000, setelah ditransfer atau diberikan saldo oleh Rurwa dengan rekening 333, yaitu saldonya bertambah menjadi 975.000. Lalu di story rekening kedua
Yang tadi saldo awalnya atau saldo tetapnya sejumlah 500.000 dan mendapatkan atau menerima saldo sejumlah 50.000, maka saldo tersebut bertambah menjadi 550.000. Lalu untuk finalnya di rekening Rurua di histori 333 yang tadi saldo awalnya yaitu berjumlah 250.000, lalu ditransfer atau akan ke rekening satu-satu sejumlah 175.000, sisa saldonya menjadi 75.000, lalu kita melakukan transfer kembali sebesar 50.000 ke rekening milik Michael. Jadi saldo sisa 25.000, lalu kita tarik semua. Kita tarik sejumlah 25.000 ini menjadi cash, maka sisa saldo Rurua tersebut adalah nol atau habis. Nah, begitulah. Jadi dalam inti program ini semua histori atau mutasi tersebut akan terlihat seperti mana m-banking aslinya, namun yang membedakannya itu maksimal mutasi atau histori hanya 10 transaksi. Jadi jika sudah lebih dari 10 transaksi, dia akan melakukan restart atau reset dan mengulang transaksi yang baru. Sekian presentasi dari saya mengenai output. Terima kasih.